Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas C akan mempresentasikan mengenai sistem integumen dan indera khusus. Anggota dari kelompok 10 yaitu ada Desi Fahisya, Dwi Suci Nurrohmah, Rizka Amalia, dan terakhir Siska Amalia Permadi. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu ada sistem integumen, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera pengecapan. Mungkin langsung saja kepada pemateri pertama. Disilahkan. Sistem integumen. Nah, integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar minyak. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Nah, di sini kulit tersusun atas 3 lapis, yaitu ada yang pertama epidermis, kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia. Epidermis juga tersusun atas lapisan. Yang pertama melanosit, yang kedua sel Langerhans, yang ketiga sel Merkel, yang keempat keratinosit. Nah, melanosit yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Nah, yang kedua itu sel Langerhans. Sel Langerhans sel yang berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis. Sel Langerhans mungkin bertanggung jawab mengenal dan menyingkirkan sel-sel kulit di plastik dan neoplastik. Yang selanjutnya sel Merkel. Sel Merkel yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Nah, yang keempat itu keratinosit. Keratinosit itu lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk. Dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Keratinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga lapisan yang paling dalam. Sebagai berikut ada yang pertama stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, yang terakhir itu stratum basal atau germinativum. Nah, dermis yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Dermis terdiri dari 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu ada stratum papillare dan yang kedua itu stratum retikular. Stratum papillar merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel makrofag, dan leukosit yang
keluar dari pembuluh. Lapisan papila dermis berada langsung di bawah epidermis, tersusun terutama dari sel-sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat. Nah, kemudian stratum retikular. Stratum retikular itu yang lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat dan teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang, yaitu kolagen, elastin, dan retikulin. Komponen dari lapisan ini berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit. Terdiri atas yang pertama, kelenjar lemak, yang kedua kelenjar keringat, yang ketiga pembuluh darah, dan yang keempat itu serat elastin kolagen. Nah, kelenjar lemak itu menghasilkan sebum, zat semacam lilin, asam lemak, atau trigliserida, bertujuan untuk melumasi permukaan kulit, dikeluarkan melalui folikel rambut yang mengandung banyak lipid. Kemudian kelenjar keringat. Keringat juga merupakan sarana untuk mengekskresikan garam, karbon dioksida, dan dua molekul organik hasil pemecahan protein, yaitu amonia dan urea. Selanjutnya itu pembuluh darah. Di lapisan dermis sangat kaya dengan pembuluh darah yang memberi nutrisi penting untuk kulit, baik vitamin, oksigen, maupun zat-zat penting lainnya untuk metabolisme sel kulit. Selain itu, pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Nah, selanjutnya itu ada serat elastin dan kolagen. Kolagen bekerja sama serabut protein lainnya yang dinampakkan elastin, yang memberikan elastisitas pada kulit. Perbedaan serat elastin dan kolagen adalah serat elastin yang membuat kulit menjadi elastin dan lentur, sementara kolagen yang memperkuat jaring-jaring serat tersebut. Nah, hipodermis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangan. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Nah, selanjutnya ada struktur aksesoris kulit. Yang pertama, rambut dan folikel rambut. Rambut terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Folikel rambut merupakan jaringan yang meliputi akar rambut. Rambut terdiri dari medula yang terdiri keratin lunak dan korteks, serta kutikula yang terdiri dari keratin keras. Nah, medula merupakan bagian tengah rambut, sedangkan korteks merupakan bagian terbesar dari rambut. Nah, kutikula merupakan membran tipis. Yang kedua, kuku. Nah, di gambar yang di samping itu adalah gambar kuku. Nah, kuku berpoliferasi membentuk matriks kuku. Epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U. Bila dilihat dari atas dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Lempeng kuku terdiri dari sisik epidermis yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena ada pembuluh kapiler darah di dalam dasar kuku. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostatis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi: yang pertama, fungsi proteksi.
Kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, keratin melindungi kulit dari mikroba. Kemudian ada lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Selain itu juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Selanjutnya, sebum yang berminyak dari kelenjar sabase mencegah kulit dan rambut dari kekeringan serta mengandung zat bakterisid yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Selanjutnya, pigmen melanin melindungi dari efek sinar UV yang berbahaya. Pigmen ini bertugas melindungi materi genetik dari sinar matahari, sehingga materi genetik dapat tersimpan dengan baik. Nah, yang kedua, fungsi absorpsi. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak yang melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. Nah, lalu yang ketiga, fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan perantara dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sabase dan kelenjar keringat. Yang keempat itu fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi melalui dua cara, pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah, sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh. Sebaliknya, pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah, sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Nah, yang terakhir, fungsi pembentukan vitamin D. Walaupun tubuh mampu memproduksi vitamin D sendiri, namun belum memenuhi kebutuhan tubuh secara keseluruhan, sehingga pemberian vitamin D sistematik masih tetap diperlukan. Nah, selanjutnya ada gangguan pada sistem integumen manusia. Macam-macam gangguan sistem integumen pada manusia antara lain ada kanker kulit. Nah, kanker kulit, penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Jika tidak diobati, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, jaringan lunak, dan lain-lain. Kanker kulit adalah jenis kanker yang paling dominan di dunia. Terus yang kedua, rubeola atau penyakit campak. Penyebab rubeola adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Rubeola sangatlah menular dan cepat menyebabkan melalui media udara ketika penderita rubeola batuk atau bersin. Orang yang menderita rubeola akan merasakan demam, batuk, hidung berair, dan ruam-ruam pada kulit sebagai puncak dari penyakit rubeola. Selanjutnya ada jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, atau bakteri. Hal-hal yang paling sering menyebabkan jerawat adalah yang pertama, terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit. Yang kedua, sel kulit mati yang bertumpuk di pori-pori. Yang ketiga itu bakteri telah tumbuh berkembang di pori-pori. Nah, dan yang terakhir ada hives atau urticaria atau gatal alergi.
Hives urticaria gatal karena alergi adalah perasaan gatal disertai timbulnya benjolan-benjolan kecil pada kulit. Biasanya berwarna merah dan sakit ketika disentuh. Pada kebanyakan kasus, urticaria disebabkan oleh reaksi terhadap pengobatan atau reaksi alergi terhadap benda yang menyebabkan iritasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Siska Amalia Permadi sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai indera penglihatan. Alat indera merupakan alat yang ada pada tubuh dan berfungsi untuk mengenali keadaan dunia luar. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan juga disebut sebagai fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak. Yang selanjutnya itu organ dan bagian-bagian indera penglihatan. Mata merupakan organ yang disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Dalam selubung perlindungannya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya atas reseptor, dan merupakan suatu sistem saraf. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak, dan bulu mata. Mata adalah organ yang mendeteksi cahaya yang paling sederhana, tidak hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap. Kemudian palpebra atau kelopak mata merupakan lipatan tipis yang dapat bergerak dan melindungi orbita. Visura palpebra merupakan lubang berbentuk elips di antara palpebra superior dan palpebra inferior, tempat masuk ke dalam sakus konjungtiva. Glandula sebasea bermuara langsung ke dalam folikel bulu mata. Aparatus lacrimalis terdiri dari pars orbitalis yang besar dan pars palpebralis yang kecil. Keduanya saling berhubungan pada ujung lateral aponeurosis musculus levator palpebrae superior bagian lateral fornix atau lateral konjungtiva, nucleus lacrimalis, dan nervus 7 atau nucleus facialis, serta air mata mengalir untuk membasahi kornea. Organ pada indera penglihatan yang pertama ada bola mata. Bola mata manusia berbentuk bulat dan agak pipih dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan karena selama berhubungan sejak bayi, bola mata selalu tertekan oleh kelopak mata atas dan bawah. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm atau 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar. Bagian bola mata dilindungi oleh pelupuk mata atas dan bawah. Untuk melihat mata dapat terbuka dan bila tertidur mata akan tertutup. Bola mata ini dapat bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Gerakan ini dilakukan oleh otot mata. Bola mata ini terdiri dari dua lengkung lingkaran. Yang pertama ada lengkung lingkaran bagian depan yang disebut dengan kornea, bersifat transparan atau bening dan tembus cahaya. Kemudian yang kedua ada lengkung lingkaran bagian belakang yang disebut sebagai jaringan pengikat atau padat tidak tembus cahaya dan berfungsi untuk penyokong bola mata yang disebut dengan sklera. Nah, di sini terdapat gambar dari mata. Di sini bisa dilihat ada kelopak mata, ada kelenjar lakrima, ada saluran air mata. Kemudian pada bagian anatomi matanya itu ada sklera, ada iris, ada pupil, ada kornea, ada aqueous humor, ada bilik posterior, ada sendi suspensori, ada otot siliar, ada konjungtiva, ada lensa, ada vitreous humor, ada bintik buta, ada koroid, ada retina, bintik kuning, foveus centralis, dan saraf optik. Nah, pada bola mata itu terdiri dari selaput tanduk atau kornea, yaitu selaput bening yang di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kemudian ada selaput pelangi atau iris adalah bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, atau biru. Kemudian ada anak mata atau pupil, yaitu lubang pada bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilan cahaya yang masuk. Kemudian ada lensa mata yang dapat menjadi cembung atau pipih, berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. Yang kelima ada selaput keras atau sklera, yaitu bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. Kemudian ada selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata yang berupa selaput tipis. Di dalamnya terdapat banyak saluran darah.
Berwarna coklat karena banyak mengandung zat warna atau pigmen. Selaput jala atau retina itu bagian terdalam dari bola mata dan berguna untuk menangkap bayangan. Kemudian yang terakhir ada bintik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Yang selanjutnya ada dinding bola mata. Nah, terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada tunika fibrosa atau lapisan bagian luar yang merupakan suatu jaringan pengikat dan terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bagian depan disebut kornea yang tembus cahaya dan bagian belakang disebut sklera yang tidak tembus cahaya. Nah, keduanya merupakan pelindung bola mata serta membentuk bola mata. Nah, yang kedua yaitu ada tunika vaskulosa atau lapisan bagian tengah. Nah, lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah. Bagian belakangnya ini disebut dengan koroid yang mengandung banyak pigmen. Nah, ke arah depan koroid ini melanjutkan sebagai iris dan korpus siliar yang mengandung otot polos dan dinamakan musculus ciliaris. Kedua ujung iris membatasi lubang yang dinamakan pupil yang berfungsi sebagai diafragma pada alat kamera untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Nah, dari korpus ciliaris ini kita dapatkan batang jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat lensa mata. Kemudian yang ketiga ada tunika nervosa atau lapisan bagian dalam yang merupakan lapisan yang terpenting dan terdiri dari jaringan saraf. Di dalamnya ada reseptor penglihatan, yaitu sel batang atau basili yang berfungsi melihat senja atau gelap, dan sel kerucut atau koni yang berfungsi untuk melihat terang atau warna. Kedua ini terletak dalam suatu lapisan yang dinamakan retina. Nah, lapisan retina ini terbentang dari bagian depan tepat pada korpus ciliaris yang dinamakan ota serrata dan ke arah belakang akan keluar dari bola mata melalui papilla nervopisi sebagai nervus opticus. Nah, pada bagian retina ini ada 2 yang terpenting, yaitu yang pertama ada bintik kuning atau fovea centralis. Nah, bagian ini merupakan yang paling peka terhadap kemampuan melihat atau kemampuan menerima reaksi penglihatan paling cepat. Dan yang kedua ada bintik buta atau blind spot. Yang disebut demikian karena bagian ini tidak mengandung reseptor penglihatan baik sel batang maupun sel kerucut sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Kemudian yang selanjutnya itu ada cairan bola mata. Nah, sebab dari bola mata selalu mempunyai bentuk yang bulat itu karena dalam bola mata itu berisi cairan yang selalu konstan atau volumenya itu tetap sekitar 7 cc. Nah, ada 2 macam cairan. Itu yang pertama ada cairan yang terletak di depan lensa. Nah, cairan ini jernih dan encer seperti air, disebut juga dengan humor aqueous atau AH yang selama produksinya itu selalu konstan. Bila suatu hal produksi dari sekresi ini terganggu, maka HA akan tertimbun di dalam bola mata dan mengakibatkan tekanan intraokuler meninggi. Nah, kelainan ini disebut dengan glukoma. Kemudian yang kedua ada cairan yang terletak di belakang lensa. Nah, cairan ini disebut sebagai corpus vitreum. Ini jernih, tapi konsistensinya atau kepekatannya itu seperti agar-agar. Nah, agar cahaya atau benda yang dilihat dapat sampai ke retina atau bintik kuning, maka cahaya tadi harus melalui kornea, kemudian ke humor aqueous, kemudian masuk ke lensa, ke corpus vitreum, dan ke bintik kuning. Yang selanjutnya itu ada saraf penglihatan. Nah, nervus opticus dari mata kanan dan mata kiri setelah keluar dari bola mata akan saling bersilangan pada suatu tempat yang dinamakan kiasma opticus. Dari kiasma opticus ini, saraf opticus atau saraf penglihatan melanjutkan diri sebagai tractus opticus. Secara anatomi fisiologi, tractus opticus ini berbeda dengan nervus opticus. Tractus opticus ini akan berganti saraf pada corpus geniculatum atau CGL. Dari CGL ini akan keluar suatu saraf yang menyebar berbentuk kipas yang dinamakan radiatio optical gratiolet atau ROG. ROG ini akan berakhir di otak pada korteks cerebri occipitalis pada visura calcarina. Apabila rangsang penglihatan sampai pada pusat ini, maka kita akan sadar dengan apa yang kita lihat. Nah, nama lain dari jalan tersebut adalah traktus geniculocalcarina. Materi selanjutnya itu adalah lapisan pigmen pada retina. Warna hitam dan coklat di lapisan pigmen pada retina manusia ini dimiliki oleh orang Asia, sedangkan warna biru terdapat pada orang Amerika. Fungsi pigmen pada retina adalah untuk mengurangi silau karena lapisan pigmen ini bisa menyerap cahaya yang masuk ke mata. Bila cahaya datang pada retina, maka cahaya diubah menjadi arus listrik yang akan menimbulkan perubahan-perubahan seperti reaksi kimia. Nah, di dalam retina ini akan berlangsung suatu reaksi kimia yang dapat merubah rangsang cahaya impuls listrik
Kemudian ada peristiwa retina motorik. Nah, peristiwa ini dapat bergeraknya butir-butir pigmen pada lapisan pigmen pada retina karena pengaruh perubahan cahaya di sekeliling mata. Kemudian ada pemecahan dari retina. Nah, ini diakibatkan oleh adanya penguraian rodopsi, yaitu dalam retina terdapat pigmen rodopsi yang berwarna ungu dan berfungsi untuk melihat gelap atau samar-samar. Yang selanjutnya ada mekanisme melihat. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Jadi, proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama itu cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata dan menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Kemudian, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Nah, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Selanjutnya, kelainan pada indera penglihatan. Yang pertama itu ada kelainan fisiologis, yaitu kelainan yang terjadi pada usia 40 tahun ke atas dan dinamakan presbiopia, yaitu lensa mata mulai kaku dan tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat dekat. Hal ini disebabkan oleh lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia. Kemudian yang kedua ada kelainan patologis. Nah, kelainan ini tidak selalu terjadi pada setiap orang. Nah, adapun kelainannya itu seperti miopia, hipermetropia, dan astigmatis. Nah, di sini akan dijelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada miopia atau terang dekat. Pada kasus ini, sinar sejajar yang berasal dari tempat yang tak terhingga oleh lensa itu dibiaskan langsung jatuh di depan retina sehingga bayangannya menjadi kabur. Nah, penyebabnya itu adalah sumbu mata lebih panjang dari mata normal, sedangkan indeks bias dari lensa mata normal, sehingga bayangannya jatuh pada retina. Bila indeks bias dari lensa mata lebih kuat, sedangkan sumbu mata normal, sehingga bayangan benda difokuskan di depan retina. Nah, koreksi untuk miopia ini digunakan lensa negatif. Kemudian ada hipermetropia atau terang jauh. Pada keadaan ini, sinar sejajar yang diterima dibiaskan oleh lensa ke belakang retina, sehingga bayangannya akan kabur. Penyebabnya adalah sumbu mata lebih pendek dari mata normal, padahal indeks bias dari lensa mata normal. Bayangannya jatuh pada retina. Nah, jika indeks biasnya dari lensa mata terlalu lemah, sedangkan sumbu mata normal, maka bayangan benda jatuh di belakang retina. Nah, untuk kelainan ini dikoreksi sebagai lensa positif. Kemudian ada astigmatisme, yaitu tidak sesuainya lengkung vertikal dengan lengkung horizontal pada bola mata. Nah, fisiologisnya terdapat pada semua orang, namun hal ini tidak mengganggu penglihatan. Nah, koreksi untuk orang astigmatisme ini adalah menggunakan lensa silindris. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara kepada kita. Nah, getaran ini dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat ataupun benda cair. Antara benda yang bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu berupa udara. Sekarang kita akan membahas anatomi telinga. Nah, anatomi telinga ini terbagi menjadi 3, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai telinga bagian luar. Bisa dilihat pada gambar di samping terdapat anatomi telinga bagian luar yang biasa kita lihat ya. Nah, di situ ada bagian helix, ada bagian scapa, fossa, dan lain sebagainya, bisa dilihat bagian-bagiannya. Nah, telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga yang disebut dengan auricula, yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Fungsi ini dilakukan karena daun telinga ini mempunyai bentuk seperti corong dan terdapat tonjolan-tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang dilapisi kulit. Telinga luar
juga terdiri dari liang telinga luar atau disebut dengan meatus acousticus externus yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembaban suhu dari udara yang masuk. Dalam liang telinga terdapat bulu-bulu dan sejumlah kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga atau disebut juga dengan cerumen. Berfungsi untuk melindungi telinga supaya tidak kemasukan barang atau serangga. Bisa dilihat pada bagian telinga luar ini terdapat lengkungan ini, lingkaran ini yang disebut dengan helix. Nah, kemudian ada yang disebut juga lingkaran ini disebut juga dengan antihelix. Kemudian terdapat tonjolan-tonjolan yaitu ada tragus, yang ini itu disebut dengan tragus, dan kemudian yang bawah ini disebut dengan antitragus. Kemudian yang bagian ini yaitu disebut dengan konka. Kemudian yang ini ada antihelical fold atau lipatan antihelik. Kemudian yang ini itu disebut dengan skapa. Kemudian yang ini yang sebenarnya itu berbentuk segitiga disebut dengan fossa ataupun biasa disebut dengan fossa triangularis. Nah, kemudian yang bawah ini ada lobulus. Nah, lobulus ini tidak memiliki tulang rawan, sehingga ini tuh bisa yang biasa dimasuki anting. Kemudian ini ada external auditory meatus. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini yaitu meliputi malleus, incus, dan kemudian stapes yang ini nih. Yang ditunjukkan oleh warna biru. Nah, ini ketika gambar yang tadi itu diperbesar. Nah, telinga ini terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus tulang temporal. Pada bagian ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring yaitu tuba eustachius atau saluran eustachius. Saluran ini biasanya tertutup, dapat terbuka ketika menguap, menelan, ataupun mengunyah. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Pada telinga bagian tengah ini terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu yang telah disebutkan tadi, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Atau tulang-tulang pendengaran ini biasa disebut dengan ossicle auditory. Nah, nama lain dari malleus itu tulang martil, kemudian incus itu disebut juga dengan tulang landasan, dan kemudian stapes juga disebut juga dengan tulang sanggurdi. Nah, tulang-tulang pendengaran yang telah disebutkan tadi ini mengarahkan getaran dari membran timpani ke fenestra vestibuli yang memisahkan telinga tengah dan telinga dalam. Otot stapedius melekat pada stapes yang ukurannya sesuai dengan fenestra vestibuli oval dan menariknya ke arah luar. Otot tensor timpani melekat pada bagian pegangan malleus yang berada pada membran timpani dan menarik fenestra vestibuli ke arah dalam. Bunyi yang keras mengakibatkan suatu refleks yang menyebabkan kontraksi kedua otot yang berfungsi sebagai pelindung untuk meredam bunyi. Otot-otot ini memungkinkan suara yang terlalu keras diredam sebelum mencapai telinga dalam. Berkat mekanisme ini, kita mendengar suara yang cukup keras untuk mengguncang sistem pada tingkat yang telah diredam. Otot-otot ini merupakan otot tak sadar dan bekerja secara otomatis. Bahkan jika kita tertidur dan ada suara keras di samping kita, otot-otot ini segera mengerut dan mengurangi kekuatan getaran yang mencapai telinga dalam. Kemudian sekarang memasuki bagian terakhir dari anatomi telinga, yaitu telinga bagian dalam. Nah, telinga dalam ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada labirin tulang dan labirin membranosa. Nah, yang pertama, labirin tulang. Labirin tulang yaitu ruang berliku berisi perilimfe, yaitu suatu cairan yang menyerupai cairan cerebrospinalis.
Bagian ini melubangi bagian petrosus tulang temporal dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada vestibula, kemudian ada rongga tulang saluran semisirkular, dan kemudian ada koklea. Nah, untuk vestibula ini yaitu bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan saluran semisirkular dengan koklea. Vestibula ini terdiri dari dinding lateral vestibula yang mengandung fenestra vestibuli dan kemudian ada fenestra koklea yang berhubungan dengan telinga tengah. Kemudian ada membran yang melapisi fenestra untuk mencegah keluarnya cairan perilimfe. Selanjutnya dari bagian dari labirin tulang yaitu ada rongga tulang saluran semisirkular yang menonjol dari bagian posterior vestibula. Nah, rongga tulang semisirkular ini yaitu ada saluran semisirkular anterior dan posterior yang mengarah pada bidang vertikal di setiap sudut kanannya. Kemudian ada saluran semisirkular lateral yang terletak horizontal dan pada sudut kanan kedua saluran di atas. Kemudian bagian terakhir dari labirin tulang yaitu ada koklea yang mengandung reseptor pendengaran. Kemudian yang selanjutnya dari telinga dalam ini terdapat labirin membranosa. Nah, labirin membranosa ini merupakan serangkaian tuba berongga dan kantong yang terletak dalam labirin tulang dan mengikuti kontur labirin tersebut. Bagian ini mengandung cairan endolimfe, yaitu cairan yang menyerupai cairan interselular. Labirin membranosa dalam regio vestibula merupakan lokasi awal 2 kantong, yaitu utriculus dan sacculus yang dihubungkan dengan ductus endolimfe sempit dan pendek. Ductus semisirkular yang berisi endolimfe terletak dalam saluran semisirkular pada labirin tulang yang mengandung perilimfe. Setiap ductus semisirkular, utriculus dan sacculus ini mengandung reseptor untuk equilibrium statis dan dinamis. Utriculus ini terhubung dengan ductus semisirkular, sedangkan sacculus ini terhubung dengan ductus koklear dalam koklea. Nah, koklea ini membentuk 2,5 putaran di sekitar inti tulang sentral. Mediolus yang mengandung pembuluh darah dan serabut saraf cabang koklear dari saraf vestibulokoklear. Sekat membagi koklea menjadi 3 saluran terpisah, yaitu ada ductus. Yang pertama ini ada ductus atau skala media yang merupakan bagian labirin membranosa yang terhubung ke sacculus, yaitu saluran tengah yang berisi cairan endolimf. Kemudian yang kedua ini ada 2 bagian labirin tulang yang terletak di atas dan di bawah skala media, yaitu skala vestibuli dan skala timpani. Kedua skala tersebut mengandung cairan perilimf dan terus memanjang melalui lubang pada apeks koklea yang disebut helikotrema. Kemudian yang ketiga skala media berisi organ korti yang terletak pada membran basilar. Nah, ini merupakan anatomi telinga bagian dalam. Nah, pada telinga bagian dalam ini yaitu tadi telah disebutkan terdapat labirin tunggal dan labirin membranosa. Maksudnya labirin tulang. Nah, bisa dilihat yang ini. Yang ini itu labirin tulang. Nah, di dalam labirin tulang ini terisi oleh labirin membranosa. Nah, pada bagian ini itu bisa kita lihat terdapat 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada koklea, kemudian yang bagian tengah ini disebut dengan vestibular, kemudian yang bagian ini itu disebut dengan kanalis semisirkularis. Nah, di dalam koklea ini terdapat labirin membranosa, yaitu ada skala media. Kemudian di bagian ini terdapat labirin membranosanya, yaitu ada utriculus dan sacculus. Nah, yang ini dan ini. Kemudian
yang ini tuh dalam kanalis semisirkularis ini terdapat ductus semisirkularis sebagai labirin membranosanya. Nah, kemudian pindah ke gambar yang ini, kanal gambar yang ini lebih jelas. Nah, pada ductus semisirkularis ini, yaitu yang ini tuh ductus semisirkularis anterior, dan kemudian yang ini posterior, dan yang ini ductus semisirkularis lateralis. Nah, pada ujung-ujung ductus semisirkularis ini terdapat tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan ini dinamakan dengan ampula. Nah, pada bagian ampula ini terdapat strukturnya itu terdapat yang disebut dengan krista. Kemudian ada utriculus dan sacculus. Nah, pada utriculus dan sacculus ini terdapat terisi oleh makula. Nah, makula dan yang tadi krista ini itu berfungsi sebagai mengatur keseimbangan tubuh. Nah, untuk utriculus dan sacculus ini dihubungkan dengan ductus utriculosacularis. Kemudian antara sacculus dengan cochlea atau ductus cochlearis atau biasa kita sebut dengan skala media ini dihubungkan oleh ductus reuniens. Nah, pada bagian ini, bagian yang ini dan yang ini itu terisi oleh cairan perilimfa. Dan kemudian yang ini itu, yang biru-biru ini tuh terisi oleh cairan endolimfa. Nah, cairan endolimfa ini akan dialirkan ke ductus endolimpaticus. Kemudian selanjutnya yaitu ada ductus cochlearis. Pada ductus cochlearis ini diapit oleh dua ruangan. Nah, dua ruangan ini merupakan labirin tulang. Nah, disebut dengan skala vestibuli dan skala timpani. Nah, yang ini skala vestibuli dan yang ini skala timpani. Nah, kemudian di ujungnya ini terdapat persatuan antara skala vestibuli dan skala timpani yang disebut dengan helikotrema. Materi selanjutnya dari indera pendengaran yaitu ada faal pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar ini menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getar struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggerakkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran dalam jendela bundar. Getaran yang frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler yang menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basiler ini akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang dikirim ke pusat pendengaran di dalam otak melalui saraf pendengaran. Nah, kemudian ada tahapan faal pendengaran, yaitu diantaranya yang pertama, bunyi itu masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Nah, kemudian gendang telinga itu akan bergetar oleh bunyi. Kemudian getaran bunyi ini bergerak melalui osikula ke rumah siput. Kemudian getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Kemudian getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi dengan nada rendah dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi dengan nada tinggi.
Kemudian saraf auditori ini mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Materi selanjutnya dari indera pendengaran yaitu ada faal keseimbangan. Nah, telinga ini selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, yang pertama ini ada sakulus dan utriculus yang ada di dalam telinga, yaitu sebagai alat alat keseimbangan di dalam utriculus dan sakulus ini terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak. Kemudian ada kanalis semicularis, suatu struktur yang terdiri atas 3 tulang setengah lingkaran, tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi berlainan, yaitu ada yang horizontal, vertikal atas, dan vertikal belakang. Setiap kanalis berisi endolimfe, dan pada setiap pangkalnya membesar disebut ampula, dan berisi reseptor keseimbangan yang disebut criste ampularis. Kelembaban endolimfe yang terdapat dalam kanalis semisirkularis akan menyebabkan ia bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah putaran sehingga kita dapat merasakan adanya perubahan posisi tubuh. Nah, keseimbangan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Nah, untuk keseimbangan statis yang merupakan keseimbangan yang berhubungan dengan orientasi letak kepala atau badan terhadap gravitasi bumi. Yang berperan pada keseimbangan statis ini yaitu sakulus dan utriculus. Bila kepala miring ke satu arah, otolit yang berat akan tertarik ke bawah oleh gravitasi bumi. Hal ini akan menarik lapisan gelatin ke bawah yang kemudian merangsang sel-sel rambut. Impuls keseimbangan ini kemudian dijalarkan melalui bagian vestibularis dari saraf ke-8 medula kemudian ke korteks otak. Kemudian selanjutnya ada keseimbangan dinamis. Nah, keseimbangan dinamis ini yaitu suatu upaya pertahanan keseimbangan tubuh terhadap gerakan-gerakan berbagai arah, misalnya berputar, jatuh, percepatan, dan lain sebagainya. Bila kepala bergerak ke segala arah, maka cairan di dalam kanalis semisirkularis akan bergerak ke arah sebaliknya, sehingga akan menekuk kupula. Dengan demikian, sel-sel rambut terangsang dan timbul impuls menuju ke saraf 8. Karena ketiga kanalis semisirkularis ini letaknya saling tegak lurus, maka gerakan kepala ke segala arah dapat terkontrol oleh alat keseimbangan. Materi selanjutnya yaitu gangguan pada indera pendengaran. Yang pertama yaitu ada telinga berdenging atau biasa disebut dengan tinnitus. Penyebab telinga berdenging yaitu diantaranya yang pertama hilangnya keseimbangan tekanan udara antara bagian tengah dan luar telinga, biasanya saat sedang demam atau hidung tersumbat. Kemudian obat-obatan tertentu dapat menyebabkan efek samping berupa bunyi-bunyian di telinga. Kemudian penyebab lainnya yaitu kemasukan serangga atau air juga dapat menyebabkan telinga terasa berdenging. Gangguan yang kedua yaitu otematoma. Otematoma ini adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada tulang rawan telinga yang dibarengi dengan pendarahan internal serta pertumbuhan jaringan telinga yang berlebihan, sehingga telinga tampak berumbai laksana bunga kol. Kelainan ini diakibatkan oleh hilangnya aurikel dan kanal auditori sejak lahir atau yang disebut dengan Encarta ensiklopedi. Gangguan pendengaran selanjutnya yaitu ada tuli. Nah, ketulian ini merupakan gangguan pendengaran yang dapat timbul berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu. Bisa terjadi pada salah satu atau kedua telinga sekaligus. Ketulian dapat disebabkan oleh infeksi telinga bagian luar atau tengah ataupun penyumbatan saluran Eustachius karena demam atau alergi. Untuk gangguan pendengaran dapat dilakukan pengujian pendengaran dengan cara audiometri. Bagian pertama tes ini adalah
mengukur kemampuan mendengar suara yang diatur melalui udara. Kedua, mengukur kemampuan mendengar suara-suara yang sama melalui tulang kepala. Selain itu, dapat dilakukan tes hambatan akustik. Tes ini digunakan untuk menentukan gerakan gendang telinga yang mungkin melemah akibat kerusakan pada telinga bagian tengah. Suatu alat berisi pemancar suara dimasukkan ke saluran telinga luar. Udara dipompakan melalui alat tadi dan kemampuan dari gendang telinga untuk memantulkan suara dikirimkan oleh pemancar suara pada berbagai tingkat tekanan udara. Dari hasil itu dapat ditentukan setiap kelemahan pada gendang telinga dan kemungkinan penyebabnya. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan keseimbangan yang berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, penyebab pusing yang berkaitan dengan telinga sering dicirikan oleh vertigo atau berputar dan mual. Kemudian ada nistagmus atau berkedip-kedip mata, seringkali terlihat pada pasien yang menyebabkan perifer akut pusing. Nah, untuk contoh gangguan keseimbangan, ini tuh ada contohnya pada gambar itu ada paroxysmal positional vertigo. Nah, paroxysmal positional vertigo ini atau bisa disingkat dengan PPV merupakan penyebab paling umum vertigo. Biasanya digambarkan secara singkat, yaitu intensitas sensasi berputar yang terjadi karena perubahan tertentu di posisi kepala. Seorang individu mungkin mengalami PPV ketika berguling ke kiri atau ke kanan, ketika bangun dari tempat tidur di pagi hari, atau ketika mencari objek di rak tinggi. Penyebab PPV adalah kehadiran kristal normal yang disebut otokonia. Otokonia biasanya ditemukan di utricle dan saculus atau di utriculus dan saculus dan digunakan untuk merasakan gerakan. Ketika longgar, kanal-kanal semisirkular dapat mengubah rasa gerakan, menyebabkan ketidaksesuaian antara gerakan kepala yang sebenarnya dan informasi yang dikirim ke otak oleh telinga dalam. Nah, hal ini menimbulkan rasa berputar. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penciuman dan indera pengecapan. Apa itu alat indera pembau atau penciuman? Hidung adalah salah satu alat indera manusia yang berfungsi sebagai indera penciuman. Selanjutnya, kita membahas fungsi hidung. Yang pertama, organ pernapasan atau penyaring udara. Yang kedua, indera penciuman sebagai alat indera penciuman. Yang ketiga, pemberi rasa pada makanan. Yang keempat, pengaturan suara. Yang kelima, pembersih saluran pernapasan. Selanjutnya, bagian-bagian hidung. Di bagian-bagian hidung terdiri atas rongga hidung, lendir, silia saraf pembau, serabut saraf ke otak, serabut saraf pembau, olfaktori, terakhir tulang hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Di rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring kotoran yang masuk di ujung. Kotoran-kotoran ini masuk bersama dengan udara pernapasan. Kotoran ini bisa berupa debu, kuman, dan cairan. Apakah kalian pernah bersin? Apa ya penyebab bersin?
Penyebab bersin, jika lubang hidung kemasukan suatu kotoran, maka selaput lendir akan terangsang, sehingga menimbulkan rasa geli. Rasa geli ini menyebabkan terjadinya bersin, sehingga kotoran akan terbawa keluar. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung bau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada mukus bagian atas. Nah, di sini apakah kalian pernah mengalami flu atau influenza? Pasti pernah ya. Kenapa saat flu tidak bisa mencium bau? Hal ini terjadi karena selaput hidung membengkak dan berlendir, menyebabkan indera pembau tertutup oleh lendir. Akibatnya, indera pembau tidak dapat menerima rangsangan baik dengan baik dan dapat menyebabkan susah bernapas. Tulang hidung merupakan tulang rawan yang bersifat elastis kuat dan memberikan bentuk pada hidung. Yang selanjutnya, cara kerja hidung. Bagaimana caranya? Kok hidung bisa mencium bau? Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat menghirup udara, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung, seperti menghirup udara segar di pagi hari. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau. Kemudian diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, merangsang tersebut ditanggapi sehingga dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Selanjutnya ada penyakit dan kelainan hidung. Influenza atau fluenza terjadi karena tersumbatnya saluran pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus karena alergi dan menurunnya daya tahan tubuh. Polip merupakan tumbuhnya daging menumpang pada rongga hidung sehingga hidung jadi tersumbat berair, sulit bernapas dan gangguan pada indera pembau. Anosmia merupakan ketidakmampuan hidung untuk mencium bau. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya penyumbatan rongga hidung dan gangguan pada saraf hidung. Saraf hidung terdiri atas rabut saraf pembau olfaktori dan silia saraf pembau. Yang terakhir ada pemeliharaan hidung. Yang pertama, membersihkan hidung dari kotoran setiap hari. Yang kedua, menggunakan masker ketika di luar rumah, apalagi dalam keadaan sekarang ya, sedang marak-maraknya COVID. Yang ketiga, rajin minum air putih setiap hari. Yang keempat, bersihkanlah kotoran yang terdapat dalam rongga hidung dengan menggunakan kapas yang diberi air hangat. Yang kelima, jaga terjadinya benturan bagian kepala belakang karena dapat mengakibatkan indera pembau tidak berfungsi lagi. Yang keenam, biasakanlah pengambilan udara pernapasan melalui hidung. Alat indera pengecap. Apa itu alat indera pengecap? Lidah merupakan indera pengecap yang memiliki berbagai fungsi. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibentuk oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah dalam rongga mulut. Selanjutnya ada fungsi lidah. Yang pertama terdiri atas sebagai alat pengecap. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Yang ketiga untuk mengunyah dan menelan makanan. Yang keempat melindungi mulut dari kuman. Bagian lidah yang melindungi mulut dari kuman yaitu lingual tonsil. Bagian-bagian lidah yang terdiri atas celah ujung lidah, terus circumnavale, papilla ujung lidah, celah lidah,
celah lidah, amandel langit-langit, tenggorokan amandel, lidah atau tongsil, katup pangkal tenggorokan. Cara kerja lidah dimulai dari ketika kita makan, pada bintil-bintil biasa disebut papila. Pada papila tersebut terdapat saraf pengecap. Nah, di saraf pengecap inilah yang dapat membedakan rasa makanan. Di saraf ini akan meneruskan ke otak, kemudian memproses. Setelah itu kita dapat membedakan apakah itu makanannya rasanya pahit, asam, asin, atau manis. Reseptor rasa manis terdapat pada ujung lidah. Reseptor rasa asin terdapat pada bagian kiri kanan lidah. Yang dapat merasakan rasa asin ada pada makanan seperti ayam goreng, cireng, dan keripik. Reseptor rasa asam terdapat pada bagian samping kiri kanan lidah, tepatnya di dekat pangkal lidah. Yang dapat merasakan rasa asam, yang dapat merasakan rasa asam ketika kita makan seperti jeruk. Reseptor rasa pahit terdapat pada pangkal lidah, yang dapat merasakan rasa pahit pada makanan yang seperti pare. Nah, pare itu bermanfaat loh untuk kesehatan. Kenapa kita bisa merasakan sensasi pedas pada lidah? Padahal di lidah itu tidak terdapat reseptor rasa pedas. Tapi kenapa sih di lidah kita terdapat rasa pedas ketika kita makan cabai? Karena terdapat senyawa capsaicin pada cabai tersebut, sehingga ketika kita makan tersebut akan terikat dengan reseptor penerima rasa sakit yang ada di permukaan lidah. Reseptor ini mengirim sinyal ke otak sehingga kita dapat merasakan rasa pedas, tetapi yang namanya itu bukan rasa tetapi sensasi pedas. Selanjutnya, penyakit dan kelainan pada lidah. Penyakit yang sering terjadi yaitu sariawan. Kenapa? Karena kekurangan asupan makanan bergizi. Kedua, seringnya menggigit lidah ketika makan. Yang ketiga, kurang vitamin C. Yang keempat, alergi makanan. Pemeliharaan lidah terdiri atas hindari makanan terlalu panas atau dingin, apalagi saat meniup makanan ketika lagi panas-panasnya. Yang kedua, menggunakan sikat gigi yang bersih dan lembut, sekalian lidahnya ya, yang halus. Yang ketiga, memakan buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C setiap hari. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.